Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi dan tentunya perbincangan mengenai pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menilai aksi Indonesia Gelap dan tagar kabur aja dulu ditengarai ini merupakan manuver dari para koruptor untuk membuat kekacauan. Benarkah demikian? Kami akan membahasnya pemirsa bersama saya Windy Wellingtonia. Dan saya Tiara Haraha. Pemirsa, selain itu kami juga akan menghadirkan informasi untuk Anda di mana Timnas Indonesia U23 ini harus puas dengan hasil imbang 0-0 pada saat menjamu Malaysia di Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam jelang semifinal Piala AFF U23 2025. Lantas seperti apa peluang dan juga evaluasi permainan Indonesia tadi malam untuk kedepannya? Itu juga yang akan kami bahas untuk Anda pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor tewas ditabrak kereta di pintu perlintasan swadaya Jalan Pitu Air, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin malam. Korban nekat menerobos perlintasan pintu kereta di saat bersamaan melintas kereta komuter lain dari stasiun Tanah Abang menuju Palmerah. Sepeda motor yang ditumpangi korban Warnata 46 tahun, warga Kedung Waru, Gabus Wetan, Indramayu, Jawa Barat, ringsek ditabrak kereta. Korban beserta sepeda motor terpental sejauh 50 meter. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi kejadian, pengendara motor nekat menerobos pintu palang swadaya yang telah ditutup warga. Di saat bersamaan, datang kereta komuter lain dari stasiun Tanah Abang menuju Palmerah. Jasad korban kemudian dibawa ke kamar mayat RSCM Jakarta Pusat untuk keperluan visum. Sementara sepeda motor diamankan unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas hari ini mendatangi kamar kos lokasi kejadian tewasnya diplomat muda Arya Daru di Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan Kompolnas ingin memastikan penanganan kasus berjalan sesuai dengan prosedur kepolisian. Kompolnas mendatangi Indekos di Menteng, Jakarta Pusat, lokasi tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri. Komisioner Kompolnas Hoirul Anam mengungkapkan kedatangannya di tempat kejadian perkara ataupun TKP tersebut adalah untuk mendalami informasi baru yang mereka terima. Kompolnas memastikan kedatangannya ke TKP bukan bagian dari olah TKP ulang. Dalam kesempatan ini Kompolnas melakukan sejumlah pengecekan mulai dari lokasi hingga kamera pemantau ataupun CCTV. Diketahui Arya Daru ditemukan tak bernyawa di dalam kamar kosnya yang terkunci dari dalam dan saat ditemukan pada 8 Juli lalu tangan korban terikat serta mulut dan hidung tertutup lakban. Kami cek jumlah CCTV juga penting, kami cek posisi CCTV juga penting. Tapi yang lebih penting memang soal ini saya spill aja. Lah, ini kunci. Jadi posisi pertama kali sebelum pintu dibuka kayak begini. Nanti bisa difoto. Oke, nanti bisa di zoom. Jadi posisinya slotnya terkunci, ya slot manualnya terkunci, yang hanya bisa dibuka dan ditutup. Yang bisa dibuka dan ditutup dari dalam. Terus yang ini kunci biasa yang bisa dibuka dari luar dan dari dalam kamar. Terus posisi plafon, baik posisi plafon kamar maupun plafon kamar mandi tidak ada yang rusak sama sekali. Mungkin itu yang penting. Pemirsa, sebuah minibus menabrak pengendara motor. Pengendara sepeda motor dan toko sepeda di kawasan Pasar Lontar Koja, Jakarta Utara tertabrak sebuah minibus.
Ya, diduga karena salah menginjak pedal rem, mobil menabrak 3 sepeda motor hingga terseret beberapa meter dan berhenti setelah menabrak toko sepeda hingga sejumlah yang dijual porak-poranda. Akibat peristiwa tersebut, seorang pengendara dan seorang anak penumpang sepeda motor mengalami luka-luka. Sementara lansia, pengemudi mobil tersebut bersama penumpangnya diamankan petugas Satpol PP. Kasus kecelakaan ini selanjutnya diselesaikan secara kekeluargaan. Polda Sulawesi Utara menetapkan nakoda kapal Barcelona 5 sebagai tersangka dalam insiden terbakarnya ini di perairan Pulau Talise, Minahasa Utara. Kapten kapal yang berinisial IB ini ditetapkan sebagai tersangka usai penyidik Direktorat Polairut Polda Sulut menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian jumlah penumpang dengan data manifest resmi kapal. Tercatat dalam manifest penumpang sebanyak 280 orang, namun nyatanya saat proses evakuasi tim SAR gabungan dan nelayan setempat diketahui sebanyak 580 jiwa. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT telah mengirimkan tim guna keperluan investigasi penyebab terbakarnya kapal Barcelona 5 di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Ya, musibah yang terjadi di dunia pelayaran tanah air terjadi dalam kurun waktu yang singkat, hanya kurang dari 2 minggu. Belum tuntas proses pencarian penumpang KME Tunu Pratama Jaya, pemirsa, yang terbakar di Selat Bali. Terjadi musibah kapal terbakar di Sulawesi Utara. Hal ini tentu memprihatinkan dan membuat KNKT bergerak cepat melakukan investigasi. Meski masih dalam tahap pengumpulan data investigasi, namun dari banyaknya kasus kapal terbakar di tengah laut yang telah diselidiki, KNKT mencurigai kebakaran banyak dipicu oleh barang bawaan di atas kapal. Nah, di kapal Barcelona itu kan memang kita lagi ngirim tim ke sana untuk kita lakukan investigasi. Masalah kebakaran di kapal ini banyak. Penyebabnya adalah 80% dari truk yang mulai kebakar. Nah, truknya kenapa kebakar? Kita perlu 7 tahun baru ketahuan kenapa truk-truk itu tiba-tiba setelah berlayar 4 jam, setelah berlayar 1 hari, keluar api sendiri. Ternyata truk-truk itu membawa hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida ini yang kebutuhannya kecil-kecil untuk ibu-ibu itu, untuk bersihin porselen, kamar mandi, segala macam. Nah, untuk tambak-tambak itu untuk membunuh virus setelah tambak udang ya. Setelah dipanen, mereka mau dipakai lagi tambaknya disiram hidrogen peroksida. Seperti kapal yang ke Bali, ya Bali yang di Selat Bali. Waktu kapan itu kan, itu truknya membawa hidrogen peroksida. Nah, itu tidak dilaporkan dan itu adalah DG. Hidrogen peroksida kalau tumpah, kena pakaian, kena kayu, kena itu, nanti akan timbul api sendiri. Nggak perlu dikorek api, dia akan timbul api sendiri. Tim kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong yang mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa siang. Sebelumnya, Tom divonis penjara 4 tahun 6 bulan. Tim kuasa hukum Thomas Lembong atau Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, hari ini mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengajukan permohonan banding atas vonis 4 tahun 6 bulan terkait pidana korupsi izin importasi gula. Keputusan naik banding ini berdasarkan sejumlah pertimbangan atas perkara hukum yang menjerat kliennya. Di antaranya tidak adanya niat jahat dari Tom Lembong dan soal perhitungan kerugian negara senilai 194 miliar rupiah yang merupakan potensi kerugian. Pemirsa, pembongkaran bangunan liar di jalur gas Jalan Juanda, Depok, Jawa Barat berlangsung ricuh. Ya, sejumlah warga yang menempati bangunan liar di jalur gas Jalan Juanda, Depok, Jawa Barat ini menolak untuk mengosongkan tempat. Warga meminta waktu tambahan untuk memindahkan barang-barang milik mereka. Namun Satpol PP menolak permintaan tersebut. Petugas menilai telah melayangkan surat peringatan hingga 3 kali kepada para penghuni bangunan liar. Di jalur gas Jalan Juanda, Depok, Jawa Barat terdapat 79 bangunan liar yang sebagian besar digunakan untuk tempat usaha.
Pemkot Depok menyatakan selain faktor keselamatan, keberadaan bangunan liar ini dinilai mengganggu estetika dan fungsi lahan. Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung kembali menetapkan 8 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pada pemberian kredit PT Sri Rejeki Isban atau Sritex. 7 dari 8 tersangka langsung dilakukan penahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejagung, Jakarta Selatan. Sementara 1 tersangka lainnya dilakukan penahanan kota karena faktor kondisi kesehatan. Seperti inilah pemirsa wajah ke-7 para tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pada pemberian kredit PT Sri Rejeki Isman atau Sritex saat berjalan keluar dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung menuju mobil tahanan. Penetapan tersangka ini dilakukan usai melakukan pemeriksaan sebanyak 175 saksi dan ahli serta sejumlah surat berupa dokumen terkait yang telah disita oleh tim penyidik. Pak Yudi. Bukannya mengatasi api, kebakaran atau evakuasi warga dari bencana, personel pemadam kebakaran Kota Surabaya membebaskan borgol seorang pria yang mencoba mencuri sepeda motor warga. Sebelumnya, Fathu Rozi hampir saja menjadi bulan-bulanan masa yang mencoba menghakiminya beramai-ramai setelah terpergok membawa kabur sebuah motor warga di kawasan Sidotopo, Surabaya, Jawa Timur. Polisi dengan cepat mengamankan tersangka dari amukan massa dan membawanya ke Polsek Semampir, Surabaya untuk diproses lebih lanjut. Sesuai prosedur keamanan, pemirsa, polisi memborgol tangan tersangka. Tapi saat tiba di Polsek, borgol di tangan tersangka macet dan tidak bisa dibuka. Berbagai cara dilakukan petugas kepolisian namun gagal, hingga akhirnya menghubungi tim pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Surabaya. Tim Damkar pun langsung merespon dan menerjunkan personil ke Polsek Semampir. Setelah 1 jam proses pemotongan, borgol pun berhasil dilepaskan dari tangan tersangka. Pabrik briket ekspor di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terbakar Selasa dini hari. Api diduga berasal dari oven yang terlalu panas alias overheat. Kebakaran hebat ini melanda pabrik arang briket di Desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kobaran api disertai asap pekat membumbung menembus atap pabrik yang runtuh akibat terbakar hebat. Bahkan amukan si jago merah terus membesar menjalar ke seluruh area pabrik yang cukup luas. Peristiwa berawal saat muncul percikan api dari area dalam pabrik yang dengan cepat menyambar. Itu tadi pertanyaannya, apakah benar koruptor yang merupakan dalang di balik semua ini? Kami akan tanyakan kepada sejumlah narasumber yang sudah bersama kami. Sudah ada Profesor Lely Aryani selaku pakar komunikasi politik. Selamat malam, Prof. Selamat malam, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Sudah ada pula Pak Ria Nugroho selaku pakar kebijakan publik. Selamat malam, Pak Malam, Ria. Mbak Wendy. Dan juga telah terhubung bersama kami Pak Hendar Sam Marantoko selaku Ketua Umum Lintas Nusantara Prabowo. Selamat malam Pak Hendar Sam. Selamat malam Windy, selamat malam. Kenapa nggak Ya. di sini Bang Hendar Sam? Wah, ditanya kenapa nggak di sini, Iya. Mbak? Udah Tadi kangen. nggak sempat mendadak gitu. Nah, Bang Hendar Sam, ini kami sekaligus ingin menanyakan bagaimana sebenarnya pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa aksi Indonesia Gelap dan juga tagar kabur aja dulu ini didalangi oleh para koruptor. Bang Hendar Sam. Iya, saya coba untuk membangun konstruksi apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo tersebut. Bahwa fakta yang tidak bisa terbantahkan bahwa saat ini ada 3 tersangka ya di Kejaksaan Agung. Berdasarkan hasil pengembangan, 3 orang ini adalah salah satunya Marcella Santoso ini terkait dengan masalah obstruction of justice. Dia adalah salah satu dari beberapa dia lawyer dari beberapa kasus-kasus besar yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Nah, kemudian hal ini berkembang bahwa kemudian ternyata di dalamnya ada keterlibatan dia dengan beberapa orang yang lain, bukan hanya dia sendiri, ya. Untuk melakukan suatu perlawanan di luar, ya, dengan memojokkan Kejaksaan Agung, ya, yang sedang melakukan perkara ini, menjalankan perkara ini, melakukan penyidikan, kemudian juga berusaha mendegradasi pemerintah Prabowo,
ya, dan itu diakui sendiri oleh Marcella Santoso. Walaupun kemudian ya akhirnya itu dibantah oleh dia. Tapi bantahan dia itu juga tidak bisa dijadikan dasar karena apa? Ada 2 tersangka lain, ya. Jadi yang sudah menyatakan, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama dengan Marcella Santoso untuk menggalang kekuatan. Menggalang kekuatan di luar menggunakan buzzer, menggunakan media-media mainstream, ya, baik media TV malah. Media TV salah satu media TV, ya kan, untuk melakukan hal tersebut. Nah, kemudian secara logika, ya kan, kalau kita lihat, saya membangun konstruksi hukum logikanya bahwa ketika koruptor melakukan fight back terkait dengan hal tersebut, ada logical fallacy yang ingin dibangun bahwa ketika pemberantasan korupsi itu dilakukan, ya kan, kemudian dibangun tesis bahwa ini Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Dan oleh karena itu timbul pesimisme. Dan oleh karena itu kita harus kabur aja dulu. Nah, itu tesis yang dibangun. Dan itu berpengaruh ya di media sosial kita ketahui sama-sama. Nah, di media sosial ini pun Bang Hendarsam kita ketahui sudah banyak beredar. Namun kami juga ingin menekankan kembali Prof. Lely, kita ketahui bahwa seorang presiden sudah menuturkan ataupun berucap, ini tentunya datanya tidak sembarangan. Prof. Lely. Ya, pertama kebetulan ya tema tentang Indonesia Gelap ini sudah kita bahas di acaranya Bang Karni Ilyas. Waktu itu bahkan Bang Karni mengundang 2 pelaku utamanya, yaitu yang Ketua BEM ITB sama dari Universitas Brawijaya. Kita sebelumnya ngobrol sama Bang Karni, diobrol semua hal yang berkaitan dengan, karena mereka BEM, mereka punya positioning. Jadi ya, untuk bisa mewakili kelompoknya. Nah, tapi kalau yang dibicarakan oleh Pak Prabowo mungkin ada yang menyisip di kelompok mereka itu. Kalau untuk 2 mahasiswa itu yang kemarin kebetulan di wisuda terbaik juga dia di ITB S2-nya ya. Saya tahu gitu jalan pikirannya. Karena kita mendengar dengan menyimak dengan tekun bersama Bang Karni Ilyas dan yang lain-lainnya termasuk dari Gerindra gitu. Dan mereka welcome terhadap pikiran-pikiran mahasiswa yang murni tadi. Namun dalam politik itu kan dipenuhi dengan prejudice, prasangka politik. Jadi prasangka itu bisa muncul dari kedua belah pihak, baik dari pihak Prabowo, Pak Prabowo, saya nggak boleh nyebutnya Prabowo saja sebab beliau kan presiden kita ya, dari kelompoknya yang kemudian menyatakan atau membisikkan lah sesuatu kepada Pak, ini mereka didanai loh ini. Nah, menurut saya Pak Prabowo pasti adalah presiden yang hebat gitu kan, yang dalam setiap narasinya kita mendengar begitu besar perhatiannya pada kepentingan rakyat. Tapi ada banyak catatan penting kemarin, saya benar-benar menyimak nih setiap kali Pak Prabowo pidato, menyemangati rakyat, jangan khawatir, saya ada bersama Anda, saya tidak tega melihat ada usia 73 tahun masih narik becak barangkali ya. Semua itu kan yang lagi ditunggu rakyat nih sebenarnya. Jadi mungkin tentang Indonesia Gelap sebenarnya udah ditutup nih oleh adik-adik kita mahasiswa itu. Nah, kalau kemudian ini dibuka lagi oleh Pak Prabowo, saya bukan menyalahkan Pak Prabowo, saya menyalahkan mereka-mereka yang ada di sekeliling yang kemudian, Pak nanti buka lagi ya tema ini dan sebagainya. Jadi memang dalam komunikasi politik itu intinya bukan penyampaian pesan, tapi pertukaran pesan. Nah, karena dia pertukaran, dia ada imbal baliknya namanya ya. Imbal balik itulah yang sebenarnya kita tunggu. Kita ingin mendengar Pak Prabowo marah kepada para koruptor, lalu ada rakusisme kalau saya bilangin yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu sebenarnya rakusisme. Ini sebenarnya ditujukan pada serakah. Iya, serakah itu rakus lah. Serakaisme kalau menurut saya bisa rakusisme. Itu ditujukan bukan hanya kepada mereka-mereka para koruptor loh. Pada mereka juga yang ada di lingkungan Pak Prabowo sebagai bahan introspeksi diri. Misal nih contoh, para wamen nih yang dapat jabatan sebagai komisaris. Pak Prabowo menekankan, saya tidak suka korupsi, saya benci pada mereka yang memanfaatkan uang negara. Ingat loh, wamen itu nggak boleh jadi komisaris. Jadi apapun penghasilan yang mereka terima dari wamen dan sekaligus itu adalah uang negara, bentuknya adalah korupsi. Nah ini itu artinya, yang seharusnya dibunyikan juga oleh teman-teman yang berada di sekeliling Pak Prabowo supaya Pak Prabowo makin hebat gitu loh. Nah, menjawab tadi dari pernyataan Prof. Lely ini,
Pak Rian, kami ingin mengetahui bagaimana pendapat Anda. Ini artinya kan yang bisa kami ambil kesimpulan bahwa sebenarnya Pak Prabowo itu tidak anti kritik, tapi ingin mengingatkan kembali bahwa ada orang-orang yang mencoba memanfaatkan situasi. Begitu menurut Anda? Yusuf tadi ya. Begini ya, saya pakat dengan Prof. Lili. Saya kira kalau Pak Presiden itu menyampaikan sesuatu pasti ada fakta, ada buktinya lah kira-kira gitu ya. Nah, cuman kita harus belajar ya bahwa kebijakan publik itu ada 4 jenis loh. Satu yang formal legal, kedua itu konvensi, ketiga itu adalah ucapan pejabat, dan keempat adalah perilaku pejabat. Nah, kebijakan publik itu tujuannya untuk menciptakan kepastian. Nah, dalam konteks ini sebenarnya ada yang satu yang kita perlu sampaikan pada timnya Pak Prabowo, Pak Presiden, bahwa janganlah kita menyampaikan statement-statement sebagai sebuah public policy yang itu menciptakan uncertainty baru. Ini jadi nanti akan punya kegalauan baru. Contoh gini ya, contoh ini yang kami hendak berikan masukan kepada tim presiden ya, mengatakan bahwa tidak benar Indonesia tidak baik-baik saja. Jangan ngomong seperti itu. Kenapa? Dunia pun tidak sedang baik-baik saja. Indonesia itu juga bagian dari dunia loh. Kita susah semua loh. Jadi kita jangan kemudian menafikan realitas. Jadi hal ketiga adalah jangan takut dengan hal yang memang itu tidak baik-baik saja. Ketika kita tahu itu hal yang tidak baik-baik saja, kita akui, kita cari solusinya. Nah, saya tidak cerita. Kemarin saya baru pulang dari Berlin, saya ngajar di Jerman. Jerman itu hebat karena 3 hal. Satu, mereka disiplin. Kedua, mereka itu kerja keras. Tapi yang ketiga, mereka tuh rewel. Tapi Pak Rian, Prof. Lili juga boleh kami minta pendapatnya. Apabila Pak Presiden ini menyatakan bahwa Indonesia tidak baik-baik saja, bukankah muncul juga ya? lagi hal-hal yang justru menjadi pesimisme kepada masyarakat? Gini, justru itu kan yang dihindari. Saya potong dulu, karena gini, mengatakan tidak baik-baik saja bukan pesimis loh, enggak loh. Mengatakan kita sedang nggak baik ya, karena ada masalah ini. Jadi masyarakat diajari ngerti, tahu. Kenapa? Supaya masyarakat tuh misalnya satu, hidupnya lebih disiplin, lebih hemat, lebih tidak boros dan tidak korupsi. Itu mengatakan bahwa kita nggak baik-baik. Jadi jangan kemudian seolah kita baik-baik saja. Nggak apa-apa kok. Dengan Indonesia nggak baik-baik saja bukan berarti Pak Prabowo salah, enggak loh, tidak. Memang dunia lihat nggak baik, uang nggak ada, cari utang susah, komoditi susah, perang dengan setelah Ukraina dengan Rusia, sekarang Israel dengan itu, Trump bikin 19%, memang lagi susah. Jadi jangan khawatir, tapi tentunya nggak bisa mengatakan bahwa Indonesia akan jatuh, tidak lah. Ini sedang nggak baik Jadi anginnya. sebagai bahan introspeksi diri. Baik. Jadi tapi kita juga harus pemerintah menanyakan maupun kembali. rakyat. Saya potong balik masalah rewel tadi. Jerman itu memang mereka dibiarkan rewel rakyatnya. Ketika pemerintah berhasil 95% masih rewel. Kenapa? Dengan rewel itu tahu pemerintah apa yang harus dikerjakan. Nah ini yang buat kita harus tahu. Apabila masyarakat itu komplain, ada yang galau, nggak apa-apa, ditangkap saja. Apa idenya apa? Karena gini loh, semua orang yang komplain pun itu warga negara Indonesia, bayar pajak, everybody. Jadi harus dilihat itu supaya apa? Apa yang disampaikan jadi manfaat bagi presiden. Kita konfirmasi juga kepada Bang Hendar Sabini, bagaimana Anda melihat ini bahwa sebenarnya pernyataan ini mungkin bisa ditanggapi apa yang menjadi pernyataan dari kedua pakar. Silakan Pak Hendar Sam. Ya, bahwa apa yang disampaikan Pak Prabowo, beliau adalah seorang negarawan, beliau juga orang pemimpin negara ini, beliau juga harus menyampaikan fakta yang terjadi sebenarnya. Bahwa memang Indonesia, saya lanjutkan apa yang saya katakan tadi ya, tadi kan terpotong. Bahwa kan logika yang benar ya kan adalah bahwa ketika kita melakukan pemberantasan korupsi, Indonesia sedang menuju ke arah yang baik-baik saja. Benar kan? Seperti itu. Tapi ini diubah, ya kan? Logical fallacy-nya bermain di sini. Bahwa Indonesia nggak baik-baik saja, sehingga oleh karena itu kita kabur aja dulu. Nah ini kan yang nggak benar, ini yang harus diluruskan. Ketika kita melakukan pemberantasan korupsi dengan masif saat ini, itu nggak bisa dibantah. Sangat masif pemberantasan korupsi dengan apa namanya itu kerugian negara yang besar dan gila-gilaan. Artinya Indonesia akan menuju ke arah yang baik. Beliau ingin mengingatkan itu, gitu loh. Kalau enggak, ngapain kita ini? Kalau seperti cara berpikirnya seperti itu, ya udah. Kenapa kita lakukan pemberantasan korupsi? Diam-diam saja. Sehingga oleh karena itu Indonesia kan baik-baik saja. Kan enggak gitu kan bicara cara berkomunikasinya.
Ini yang ingin beliau luruskan. Beliau ini bukan hanya sebagai kepala negara, beliau ada guru bangsa juga. Beliau harus jelaskan ini, adik-adik ini salah, nggak boleh seperti itu. Kita sedang menuju ke arah baik, kita sedang berevolusi, bukan hanya revolusi di segala bidang. Kita sedang bersuasembada, kita sedang berdikari saat ini. Kita sedang menghadapi tantangan global ke depan, ya kan? Dengan berdiri di atas kaki kita sendiri. Bagaimana peran memotong mata rantai tengkulak di bidang pangan, di bidang-bidang yang lain. Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan akses Bang langsung. Kekhawatiran tersebut tentunya butuh support dari pemerintah dan juga untuk menenangkan masyarakat. Dijawab nanti, Bang Hendarsam. Kita kembali pemirsa berbincang lagi usai jeda pariwara berikut ini. Kita lanjutkan perbincangan kami, pemirsa. Tadi kita berbicara dengan Mas Hendarsam. Bang Hendarsam, tadi kami juga sudah mengetahui dan juga sudah menangkap poinnya. Tapi kami ingin mengetahui pula, apakah dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa ada pihak-pihak yang ingin membuat gaduh, yaitu koruptor tersebut sudah ditindak. Singkat saja, karena di sini juga masih ada narasumber yang akan berbicara. Silakan, Bang Hendarsam. Ya memang bahwa tagar sebenarnya koruptor fight back yang saat ini saya pribadi sedang gaungkan, bahwa itu memang benar-benar terjadi. Bahwa ini revolusi kita ini yang dilakukan oleh Pak Prabowo, terutama di salah satunya aspek di penegakan hukum, ini sudah terjadi. Banyak pihak yang akan terganggu, banyak pihak yang tidak akan senang, banyak pihak yang merasa ini selama ini di zona nyaman, menikmati hasil-hasil korupsi, menikmati hasil fasilitas-fasilitas haram dari negara ini. Ini yang ingin beliau berantas, ingin beliau tegakkan. Tentunya hal ini tidak nyaman, membuat pihak-pihak tidak nyaman dengan segala instrumen yang mereka punya, dengan kekuatan dana yang mereka punya, itu akan membuat suatu impact yang besar. Anda bayangkan saja sampai salah satu insan di media TV itu dijadikan salah satu instrumen buzzer untuk menyerang pemerintahan ini gitu loh. Itulah yang kita khawatirkan dan juga kami ingin konfirmasi lagi, Prof. Heli. Berarti ini artinya ada yang memanfaatkan agar adanya buzzer ataupun lain sebagainya. Nah, ini ada pihak-pihak yang diuntungkan. Menurut Anda seperti apa? Dalam politik setelah reformasi itu kan istilah buzzer itu membuming. Ya. Karena apa? Mereka bisa dimanfaatkan oleh kawan maupun lawan. Nah, dinamika tentang apa pernyataan Prabowo bahwa mereka dibayar oleh para koruptor. Pertanyaan saya begini nih, yang berpotensi untuk menjadi koruptor itu adalah orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Dan itu terbukti sekarang, toh meskipun tidak pada saat dia berkuasa, sesudah dia berkuasa terciduk, itu terbukti. Rakyat kecil saya tanya bisa nggak korupsi? Nah, mungkin biaya korupsi yang didapatkan oleh mereka yang dekat dengan kekuasaan itu yang katanya disalurkan juga untuk rakyat yang mana? Karena pasti rakyat yang berdemo itu yang murni benar-benar ingin mengkritisi pemerintah, jadi galau juga nih denger ini. Jangan lupa Mbak Windy, kita sering bicara nih di studio tipuan yang mana aja nih, terutama saya ya, bahwa sebenarnya kalau ingin membersihkan diri itu kan dari lingkungan sendiri dulu. Tadi saya sudah mengumpamakan, kalau wamen merangkap istilah, apapun hasilnya yang mereka dapatkan dari kedua jabatan itu, kalau mereka tidak memilih, maka itu adalah bentuk korupsi. Dari situ dulu Pak Prabowo bisa memulainya. Ayo, bahkan mereka nih harus ngomong gini nih, Pak, kami sudah terima kasih nih, sudah dijadiin wamen, kami merasa cukup nih. Yang komisaris itu banyak anak bangsa lain yang lebih bagus dari kami, yang belum punya kesempatan, dan dia punya pengalaman di bidang tersebut. Jika kita melihat bahwa korupsi itu adalah bagi mereka yang memegang kekuasaan. Lebih dekat. Dan lebih dekat dengan kekuasaan. Kebanyakan. Pak Rian, kami juga ingin mengetahui, apakah ini artinya ada manipulasi yang dilakukan? Betul sekali, Prof tadi ya. Kalau nggak ada kesamaan kekuasaan gimana korupsi gitu loh. Karena korupsi itu harus punya kekuasaan. Nah, tetapi yang inti adalah justru saya ingin memberikan masukan dari tim presiden ya, tadi Mbak saya pegang juga, bahwa kita sepakat pemberantasan korupsi itu harus nomor satu, sudah itu. Pak Prabowo, presiden tahu bahwa udah ini yang korupsi kan. Saran kami, udah tangkap saja, hukum saja.
janganlah kemudian membawa ke ranah yang lain. Kenapa? Nanti misalnya ketika Bapak membawa kepada ranah misalnya ada yang medsos macam-macam, itu kan beliau jadi letih nanti. Nanti pertarungannya berpindah. Pak Presiden juga sudah mengerucutkan ini bahwa memang konteksnya adalah untuk aksi Indonesia Gelap dan tagar kabur aja dulu. Begini aja, yang menjadi ada dalangnya di balik gerakan tersebut. Ini kalau yang ngomong dalang macam-macam adalah orang yang punya data kayak saya gitu ya, bukan pemerintah. Tapi kalau pemerintah punya data, kan udah ketahuan ini orang yang mengerjakan, ini yang menduitin, tinggal tangkep kan, selesai kan. Jadi nggak usah berdiskursus lagi. Kenapa? Masyarakat udah letih. Karena kita udah letih dihajar berbagai isu. Sudahlah, kita sepakat dengan Pak Presiden. Ini yang dalangi ini, tangkap, selesai. Jangan kita buat Bapak Presiden letih. Jadi Pak Benny, saya potong dikit Mas ya. Sebenarnya pengkritik teman terbaik itu adalah yang suka mengkritik. Kita rindu suasana ketika Pak Jokowi pertama berkuasa. Ada Fahri Hamzah, ada Fadly Zon yang terus-menerus mengkritik dan teman-temannya. Dan itu membuat suasana politik kan jadi hidup. Tapi kan sekarang semuanya sudah berada dalam kekuasaan. Tentu orang lain yang harus menggantikan untuk mengkritik kan. Lalu kalau mereka mengkritik, lalu kemudian dituduh mereka kan dibiayai. Siapa yang membiayai? Prof. Lely sendiri juga menyatakan bahwa sebenarnya Pak Presiden ini sudah baik bahkan tidak anti kritik. Nah kita tanyakan kepada Bang Hendar. Enggak, sebentar. Saya katakan ini tidak. Dengan menyampaikan ini Pak Prabowo secara implisit dibentuk oleh ekosistemnya bahwa itu beliau nggak suka kritik. Kenapa? Karena nampak rasa cemas ada ini gitu loh. Menurut hemat saya biarkan saja, yang penting tangkap saja. Yang memang mengkritik dibiayai oleh siapa, tangkap. Tapi kalau kayak kita sebagai akademisi ya, kita mengkritik, tapi kita nggak mau terima suap, nggak mau. Nah ini membuat semua jadi dipukul rata, menciptakan sebuah image bahwa beliau seperti itu. Jangan, kasihan Presiden. Statement seperti itu dikatakan, ini nggak anti kritik. Tetapi kan yang menangkap itu bukan beliau, tapi publik kan. Publik seperti kita mengatakan, loh kok Bapak seperti itu? Kami jadi takut. Oh, jangan takut, loh kami udah takut gitu. Ini faktanya ini. Nah, Bang Hendar ini lantas yang menjadi pertanyaannya dan juga yang diharapkan baik dari kami semua itu koruptor ini harus segera ditangkap. Langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah menurut Anda seperti apa? Ya langkah yang paling tepat adalah tidak usah terlalu mendengarkan Prof. Lely yang tidak menguasai masalah hukum pidana. Dengan melebar tentang masalah wamen merangkap jabatan, itu putusan MK itu tidak pernah amar putusannya menyatakan hal tersebut. Itu konstitusional, itu satu. Kedua untuk Pak Rian, ya jangan melebar juga kemana-mana. Ya bahwa apa yang disampaikan itu bentuk akutabilitas dari Pak Prabowo, menyampaikan keadaan yang sebenarnya. Kalau masalah gaya komunikasi, kita punya gaya komunikasinya sendiri. Presiden punya gaya komunikasi sendiri. Beliau adalah orang yang belak-belakan. Kalau ingin menyarankan, style orang macam-macam berbeda-beda. Tapi beliau tetap Bang Hendar, jika kita konteksnya mungkin kita balik lagi kepada tema kita pada malam hari ini. Yang Indonesia untuk koruptor. Intinya begini ya. Jadi saya menghimbau kepada penegak hukum. Untuk setiap orang yang ingin mendegradasi penegakan hukum di Indonesia, baik itu para akademisi, para koruptor, dan pihak-pihak lain, termasuk lawyer, termasuk penegak hukum juga, saya minta untuk diusut tuntas. Sudah, sampai di situ saja. Pengusutan, Jadi udah, ada. Jadi banyak sekali saat ini, banyak sekali orang yang mengatasnamakan akademisi, orang yang mengatasnamakan demokrasi, tapi bertindak itu, melakukan obstruction of justice itu sendiri, melawan gerakan pemerintah untuk memberantas korupsi. Baik, Bang Hendar, Prof. Lely, baik ditahan dulu. Ini fakta ya. Dengan fakta tersebut, Prof. Lely, kami ingin mengetahui lantas apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk konkret ini menghapus koruptor dan juga korupsi di negara ini. Yang pertama berulang-ulang saya sebutkan, mungkin tadi bilang di luar jalur lah segala macam. Tapi saya kan diskusinya di rumah diskusi hukum terus sama Prof. Juanda ya. Mohon maaf ini soalnya kalau kita kan berkaitan dengan durasi, jadi kita selalu mengatakan kalau Pak Prabowo ingin memulai korupsi diberantas dari lingkungan sendiri. Jadi segala tuduhan yang oleh masyarakat juga diduga gitu di sana dimulainya. Karena masyarakat pasti akan percaya Pak Prabowo niat baiknya sampai dengan apa yang ingin dilaksanakannya.
Jadi dari lingkungannya yang menurut teman-teman kita, salah satu hal yang diduga akan mengarah pada korupsi itu tadi, jabatan rangkap itu. Ya, Bang Hendarsam silakan. Sudah dilakukan apa saja ya menurut Anda? Kan sudah dilakukan semuanya. Sudah dilakukan semuanya. Ya kan? Dari semua lini semua udah. Dari korupsi yang terdekat dari mana coba? Dari Pertamina yang 20 tahun lalu ini kita bisa tersentuh, di zaman pemerintahan beliau tersentuh semuanya, sampai ke akar-akarnya. Prof. Leli tahu nggak sih Rizal itu siapa? Yang tidak pernah antar sebel, jadi jadikan tersangka di pemerintahan Pak Prabowo. Apakah beliau itu bukan orang dalam lingkaran selama ini? Itu pertanyaan saya. Baik, ya kan? langkah yang sudah diambil oleh pemerintah itu, Pak Rian, ini juga kita harus menggarisbawahi. Jadi jangan nafikan masalah itu gitu loh. Baik, baik. Kita ingin menanyakan tanya kepada Anda, Pak Rian. Ayo, Mas. Saya takut sekarang. Dengan statement beliau tadi saya takut saya. Saya takut nanti kita berikan pernyataan kan yang menilai mendegradasikan pemerintah ya. Meskipun kita tujuannya bukan mendegradasi, jangan-jangan dianggap degradasi. Saya tegaskan saya takut sekarang. Saya mungkin bukan pakar yang luar biasa, tapi saya menyatakan bahwa diri saya sebagai salah satu pakar takut dengan pernyataan Pak Hendra. Tapi ini kan kita mengerucutkan kembali kepada pernyataan Presiden Prabowo bahwa ada di belakangnya ini ada dalangnya, koruptor. Kan kita bukan dalangnya. Begini loh, coba, gitu. Forum seperti ini. Coba kita Pak Rian coba difokuskan dulu tentang masalah itu. Gitu. Jadi jangan melebar juga ke masalah komunikasi dan lain sebagainya. Kita fokuskan, ya kan, adanya fakta bahwa ada koruptor dan antek-anteknya yang saat ini melakukan penggalangan masalah Indonesia gelap gitu loh. Iya, baik. Mohon dipahami. Silakan. Ya, saya setuju saja. Kenapa saya kayak gini? Ya, Bang Hendarsam. Nah, ya sudah kalau setuju Bang Hendarsam, mohon maaf, kita gantian dulu untuk perbincangannya. Bang Hendarsam, nanti kami akan kembali kepada Anda. Ya, Bang Hendarsam, mohon maaf, kita harus gantian di sini. Ada narasumber lainnya yang juga kita harus hormati. Terima kasih, Bang Hendarsam. Silakan, Pak Rian. Pertama, saya setuju dengan Pak Prabowo. Saya setuju dengan Pak Hendarsa. Saya setuju dengan pemerintah. Jadi let's do apa yang pertama kerjakan. Kita sebagai akademisi barangkali ya, kita akan diam. Kita tidak ngomong apa-apa karena kita takut kami. Terus terang tadi mengatakan bahwa siapa yang nanti mempunyai statement mendegradasikan pemerintah, wah ini mengerikan. Ini pernyataan, ini bukan tapi sesungguhnya bukan itu. Itu jadi bukan di sana. Iya, tapi dengan pernyataan beliau tadi ini sangat nyata. Beliau pejabat pemerintah. Tapi kan Presiden tidak bermaksud menyatakan seperti itu, Bang Hendarsam. Gini, beliau ini pejabat pemerintah loh. Beliau ini juru bicara Presiden. Apa yang dikatakan beliau ini benar dan legal, sah. Jadi mulai sekarang kita harus patuh pada beliau. Harus patuh, jangan sampai kita nanti mengalami problem juga. Hidup kita udah susah Mbak sebagai dosen gitu ya. Pokoknya kita manut sekarang, kita manut saja. Beliau berkenan apa ya kita ikut saja. Prof. Leli silakan. Enggak begitu juga. Ditunggu sebentar Prof. Leli silakan. Bang Hendarsam dengar dulu. Saya bilang kita berdiri di sini terutama di TV One udah belasan tahun ya Bang ya. Dan kritik, sumbangan substantif ya yang konstruktif juga kita berikan kepada pemerintah. Jadi kita nggak usah takut Mas, kan kita bukan bagian dari yang mengelola kalau mereka koruptor. Lalu ini suruh anak mahasiswamu demo, enggak, kita bukan bagian dari itu. Kita selalu memberi solusi terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena kita tidak punya kepentingan apa-apa, apalagi keinginan untuk dalam kekuasaan. Jadi saya bilang tadi, mulailah dari lingkungan Pak Prabowo, kata Bang Hendarsam sudah dilakukan. Tapi kan masyarakat tahu nih ada sesuatu yang menurut masyarakat masih ada lagi di dekatnya Bang Hendarsam, semua. nanti kita akan tanyakan usai jeda pariwara berikut ini. Bang Hendarsam, apa selanjutnya untuk masih ada nih korupsi yang terjadi? Langkah-langkah yang sedianya diambil oleh pemerintah dan juga untuk pencegahan ke depannya. Sesaat lagi pemirsa kami akan kembali. Selamat malam Bapak-Bapak. Saya Marcella Santoso. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk membuat video ini. Saya ingin menyampaikan dari hati saya yang paling dalam terkait dengan perkara pasal 21, kasus timah, kasus CPO, dan kasus gula, bahwa saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani, antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Pak Pajabitsus, isu Bapak Dirdik,
Dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Bahwa saya sangat menyesali dan sangat menyadari bahwa apapun dan bagaimanapun ceritanya, baik itu kelalaian saya tidak mengecek ulang isi konten, ataupun kelalaian dan luputnya saya mengecek dan meneliti kembali dan fokus terhadap apa yang disampaikan, saya menyadari bahwa konten-konten tersebut memberikan rasa sakit bagi pihak-pihak yang terkait dan terdampak. Untuk itu dari hati yang paling dalam saya sampaikan penyesalan, dan saya meminta maaf kepada bapak-bapak dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak. Itu tadi kita sama-sama telah mendengarkan pernyataan dari Marcella Santoso selaku terdakwa JPO. Nah, kita tanyakan kepada Bang Hendarsam menanggapi pernyataan dari Marcella tersebut. Silakan. Ya, itulah yang saya katakan. Itu kan fakta yang tidak terbantahkan. Kenapa, maaf tadi, Pak Rian, Prof. Leli, kenapa saya ingin memberikan suatu masukan juga gitu loh. Saya ini kan mahasiswa Anda juga, bisa saya katakan begitu. Jadi ketika kita konteksnya bicara tentang masalah apa yang dikatakan oleh Marcella Santoso, Prof. Rian menyatakan tentang masalah bagaimana penyampaian Pak Prabowo, pola komunikasi melebar kemana-mana. Prof. Leli juga gitu, ketika ngomong masalah ini, ya konteksnya masalah ini, ngomongin masalah rangkap jabatan, itu di mana gitu. Jadi maksud saya, akademis itu harus bertegak di jalurnya. Ketika kita membicarakan konten dan narasi tentang masalah ini, kita fokus di masalah ini. Kan? Kalau nggak akan selesai. Apa yang bisa Anda berikan terhadap masukan terhadap apa ya operation of justice, apa yang dikatakan oleh Marcella Santoso dan kawan-kawannya, apa yang bisa Anda berikan, kontribusi apa yang bisa Anda tentunya langsung saja kita tanyakan kepada narasumber yang saat ini berada di studio menanggapi. Tapi jangan melebar kemana-mana. Bahwa memang ada yang harus dilakukan begitu tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Maksud kami Pak Hendarsam. Iya, memang kalau dari segi gaya komunikasi, kita tiap presiden punya gaya komunikasi yang berbeda, mulai dari Bung Karno sampai terakhir ke Pak Prabowo. Jadi cara menarasikan pesan-pesan politiknya itu memang memerlukan persepsi yang sama, itu tidak bisa. Harus persepsinya berbeda karena tiap orang punya persepsi yang berbeda. Itu yang kedua. Bang Hendarsam kan orang hukum, tapi kan dia karena dia orang politik, dia juga ngomong politik. Saya juga harus tahu ya hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Nah, masalahnya sekarang ini, adakah misalnya keinginan dari orang-orang yang berada di lingkungan Pak Prabowo yang memang di zaman Pak Prabowo ini sudah bagus sebenarnya penegakan hukumnya, tapi mungkin belum sepenuhnya bisa ditarik ya, karena Pak Jaksa Agung juga lihat, kita jadi tahu kalau dulu kita. Tapi kan ini kalau misalkan kita berbicara tentang adanya kekhawatiran dari masyarakat dengan adanya Indonesia Gelap ataupun tagar kabur aja dulu yang ternyata ada dalangnya di belakangnya, yang justru ini ada banyak yang menggerakkan tersebut. Kalau itu benar, itu kan memang berarti dia berupaya untuk menghancurkan reputasi Pak Prabowo ya, dan juga menghancurkan semangat dan motivasi anak-anak Indonesia untuk tetap berada di negerinya sendiri. Pak Prabowo mengatakan negeri kita ini kaya raya, asal dikelola, asal Anda tidak rakus, asal Anda tidak korupsi. Sebenarnya yang merusak korupsi itu menurut saya lebih kejam dari pembunuhan loh Mbak Windy. Sehingga siapapun dia, terutama para penguasa, hindarilah perilaku yang tidak membuat rakyatnya sejahtera tadi. Pikirkan, yang pertama saya lakukan adalah, bukankah ketika kepentingan rakyat memanggil, kepentingan individu dan kelompok kan harus bubar. Iya. Itu Pak Rian, intinya kan. Ini menjawab adanya kekhawatiran yang tadi juga telah disebutkan oleh Prof. Leli tersebut. Jadi pertama, saya tuh waktu pemilu milih Prabowo loh. Dan saya yakin dia bisa kan. Kedua, memang kalau dikatakan Indonesia gelap itu tidak benar-benar banget lah. Tapi kalau Indonesia itu tidak baik-baik saja, Wong Bu Sri Mulyani aja mengatakan kita punya masalah kok ya. Tapi konteksnya Indonesia gelap ini. Gelap itu memang tidak lah. Tapi kalau tidak baik-baik saja itu memang seperti itu. Tapi yang baku adalah kita harus lebih dingin menyikapi ini ya teman-teman semuanya ya. Karena supaya nanti justru pernyataan-pernyataan Bapak kita, teman-teman juga itu lebih
lebih membuat situasi lebih tenang begitu loh ya. Ya. Apabila ada sesuatu kegaduhan, tambah gaduh lagi, nanti letih nanti semuanya. Betul. Lagi-lagi letih. Kenapa seperti saya katakan, apabila kita letih, presiden letih, timnya letih, rakyat letih, kita nggak waspada dan kita diambil oleh negara lain. Jadi yang penting adalah basicnya ya, satu, kita setuju dengan Pak Presiden. Koruptor tangkap, koruptor menggerakkan yang lain tangkap. Itu paling penting. Hukum itu berbicara penegakan, bukan wacana. Betul. Jadi kita udah harus berbicara bahasa hukum. Kalau kita berbicara bahasa wacana, nanti hukumnya kalah. Saya sepakat dengan beliau tadi kan pakar hukum kan ya. Sudahlah, tangkap saja. Kalau diwacanakan jangan banyak-banyak, jangan rame-rame. Karena begini, kalau kita mau berbicara masalah apa yang disebut buzzer, jangan buzzer itu gak enak ekstern, tapi apa pegiat media sosial. Loh, di sebelahnya Pak Presiden tuh punya pegiat sosial yang paling top. Itu namanya Pak Raffi Ahmad. Kurang apa beliau? Jadi sebenarnya kalau masalah hal seperti itu gampang sekali ada beliau. Jadi jangan kemudian kita terlalu cemas. Atau gini, gunakan saja slogan yang sudah diungkapkan oleh Pak Prabowo. Ingarso sung tulodo, ing madio bangun karso tut uri handayani. Jadi di depan memberi contoh. Contohnya adalah mereka-mereka yang lagi berkuasa termasuk Pak Prabowo sendiri. Bang Hendar Sam itu kan harusnya bisa menjadi ingarso sung tulodo. Ing madio bangun karso itu di tengah membangun kemauan. Ayo kita kerja supaya Indonesia nggak gelap nih. Sebenarnya nggak gelap nih, lampunya dihidupin. Lampunya dari mana? Dari semangat, dari pembukaan lapangan kerja, dari kerja-kerja ekonomi yang terus meningkat, dari pengangguran yang dikurangi, kesehatan rakyat dan pendidikan yang dijamin misalnya. Terus ingarso sung tulodo, ing madio mangun kasutut uri handayani, yang di belakang, yang sudah eksis, yang apa misalnya, ayo dorong, ayo maju, jangan takut. Jadi berikan motivasi itu. Jadi semuanya bekerja, baik yang ada dalam kekuasaan, saya sebagai pakar komunikasi politik, saya bekerja di bidang saya. Tapi kan kalau saya nulis di koran, saya padanannya harus berdasarkan undang-undang juga, nggak bisa sembarang ngomong, harus berdasarkan teori. Satu Itu hal sebab yang membedakan antara pengamat sama pakar, beda itu. Kalau pengamat rajin demo aja bisa jadi pengamat, gitu kan? Iya. Ada satu bottom line yang teman-teman perlu kerjakan nanti ya. Saya pada waktu era Orde Baru saya jadi wartawan. Dan saya mendengarkan kata-kata seperti ini sering sekali. Kata yang mana? Pakar bekerjalah pada bidangnya. Jangan kemana-mana. Nanti kalau mendiskusikan, sudahlah kita belajar di masa lalu. Kita udah melewati masa-masa itu. Kita sekarang masuk di dalam masa-masa, bukan, saya nggak bilang demokrasi, nggak demokrasi kok. Kita di dalam masa-masa untuk bekerja bersama-sama tanpa kecemasan. Ya. Nah, janganlah teman-teman kemudian menambahkan hal-hal yang dulu kita cemaskan. Ya. Jadi saya kira hal yang bottom line adalah kita perkuat Presiden Prabowo, itu yang paling penting. Gimana cara memperkuatnya, membuat presiden itu menciptakan rasa rekat di antara masyarakat. Nyaman. Kalau ada yang masalah, tangkep, ada datanya, kejaksaan doang, hukum selesai, hukum itu hebat, kita tinggal eksekusi saja. Jadi yang baku adalah, sudahlah, hentikan kita punya diskursus yang itu memang buat galau. Kita yakin presiden bisa. Dan kedua, ajaklah para pakar untuk makin kritis loh ya, Iya. Bukan pesimis, kritis. Iya. Karena sekarang kata pesimis kritis disamakan. Kita ngeri jadinya. Karena kalau kita nggak kritis, bagaimana kita sama-sama mengisi. Iya, Nah, baik. itulah kira-kira Mbak. Kita tanyakan lagi kepada Bang Hendar Sam, bahwa tadi catatan yang saya tangkap dari Parian bahwa kita semua harus sama-sama kita rekatkan kebersamaan dan juga motivasi. Nah, motivasi sendiri yang harus diambil dari pemerintah ini seperti apa? Jadi apa yang dikatakan, nah kan kalau setelah saya kasih masukan kan tone-nya agak apa namanya itu masuk ke konteksnya lah. Gitu. Saya sepakat dengan itu. Jadi saya juga mengingatkan kepada teman apa namanya itu guru-guru saya ini, para akademisi ini juga, kita jangan out of context, jangan menggiring opini ya yang di luar konteks. Ketika kita berbicara tentang masalah ini, ya kita konteksnya pas masalah ini. Jadi saya itu saja sebenarnya, nggak banyak-banyak lagi saya sampaikan. Kita dukung apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Apa yang beliau sampaikan, gaya komunikasi beliau ingin mencerdaskan bahwa bangsa ini sedang baik-baik saja. Ya kan? Bahwa bangsa ini menuju ke arah yang jauh lebih baik. Dan oleh karena itu, kita kembali ke konteksnya. Ketika beliau sampaikan ini temanya masalahnya, kita fokus bersama tadi. Kalau kita bicara konteksnya bahwa konteks masalah ini, kemudian kita cari-cari lagi kekurangan-kekurangan atau progres yang belum terlaksanakan,
ya ini namanya nggak mencerdaskan, gitu loh. Itu yang saya maksudkan, gitu loh. Baik. Ya, jadi out of context, jadi nggak konstruktif, itu yang saya katakan. Ya, dari saya sekian, karena saya ada satu ini lagi. Udah, terima kasih Prof. Lely. Baik, ya. baik. Prof. Pak Rian, makasih. Baik, ya. Bang Endarsam. Prof. Lely, ini bagaimana caranya agar masyarakat ini tumbuh optimisme di tengah kendala yang tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, tapi juga ini merupakan masalah global? Ya, motivasi yang ada di diri masyarakat itu sebenarnya bisa dipancing. Reaksi positif atau negatif terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi menurut saya mereka yang berada di lingkungan Pak Prabowo pun harus berani memberitahu lah. Mungkin gimana ya, bukan memerintahkan Pak Presiden lah. Pak, yang ini nanti bisa menimbulkan sesuatu di tengah masyarakat. Mungkin narasinya perlu dirubah. Pak Prabowo seringnya kan spontan nih ngomongnya. Nah, tapi maksudnya ingin memacu semangat. Tapi kan persepsinya beda-beda nih. Nah, saya tidak menurunkan atau menaikkan tuntun saya dari awal sampai akhir sama. Nah, karena apa? Karena saya juga harus ngerti hukum, politik juga, orang politik itu politisi bicara politik, politik bicara hukum. Semuanya antara politik dan hukum itu tidak bisa dipisahkan. Jadi, masyarakat juga mungkin bisa melihat nih, Anda membutuhkan seperti apa nih yang ingin Anda. Oh, buka lapangan kerja lebih banyak. Kami nggak percaya dengan informasi misalnya dari siapa. Pak Prabowo tolong dengar kami butuh. Jadi rakyat ini punya saluran. Salurannya kemana? Wakil rakyat udah sibuk masing-masing bicara kekuasaan. Kemana itu juga dong? Yang selalu menjadi PR yang kita harapkan ke depannya juga saya ini bisa media diperbaiki. TV1 ya, terutama bisa menghadirkan narasumber yang bisa bersuara tapi tidak provokatif. Iya, nah, kita berharap juga ini ke depannya juga akan lebih baik lagi untuk secara keseluruhan. Pak Aryan, kita ketahui tadi sudah jelas poinnya. Kalau ada koruptor, tangkap. Jangan tangkap aja, hukum. Oh, hukum. Berat-beratnya, begitu loh. Dan tapi ini satu hal yang dari pengalaman kita, pembelajaran kita hari ini ya. Nomor satu, ada satu hal yang saya pribadi sebagai, saya bukan pengamat. Pengamat tuh berarti ngeliat bola tapi nggak bisa main bola. Kita kan dosen ya. Dan saya juga praktisi. Nomor satu, kita melihat bahwa model komunikasi presiden sekarang ini Mbok dibantu sama teman-teman deh. Karena secara implisit menampakkan perlunya ditambahkan rasa percaya diri. Dengan mengatakan seperti itu, nampaknya ada yang hilang itunya. Jadi kan kita sayang. Kedua, harus lebih rileks. Orang boleh mengatakan stylenya beda-beda, iya. Tapi ketika bukan santai loh, rileks itu artinya dengan tahu mengatasi, memilih kata, diksi, bahkan gesture. Dengan demikian kita nggak usah terlalu dibuat-buat, tetap style seperti Pak Prabowo seperti itu. Nah, dua hal itu paling penting agar dalam komunikasi ke depan, baik itu kontennya, stylenya itu sedikit diperkuat sehingga kita termotivasi. Contohnya gini. Termotivasi itu? Bentar, lagi. Gini, termotivasi karena Pak Presiden kita pede gitu kan ya, termotivasi. Mas, seandainya gini Pak Presiden bilang, ini ada yang bilang Indonesia gelap. Coba kita nggak usah khawatir, saya akan buat terang benderang Indonesia. Nah, kita tunggu bagaimana Indonesia ke depannya ini menjadi lebih cerah, terang benderang. Terima kasih Prof. Lely, terima kasih Pak Rian, dan juga terima kasih Bang Endarsam waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih, sehat selalu Bapak-Bapak Ibu. Dan pemirsa, kami juga masih akan kembali menghadirkan kabar mengenai Polda Sulawesi Utara yang menetapkan nahkoda kapal Barcelona 5 sebagai tersangka dalam insiden terbakarnya kapal tersebut di perairan Pulau Talise sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Polda Sulawesi Utara menetapkan nahkoda kapal Barcelona 5 sebagai tersangka dalam insiden terbakarnya di perairan Pulau Talise, Minahasa Utara. Kapten kapal yang berinisial IB ini ditetapkan sebagai tersangka usai penyidik Direktorat Polairut Polda Sulawesi Utara menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian jumlah penumpang dengan data manifest resmi kapal. Tercatat dalam manifest penumpang sebanyak 280 orang, namun nyatanya saat proses evakuasi tim SAR gabungan dan nelayan setempat diketahui sebanyak 580 jiwa. Tersangka IB dikenakan pasal 302 ayat 3 dan pasal 312 serta pasal 323 Undang-Undang Pelayaran dengan ancaman hukuman 4 tahun kurungan penjara. Polisi juga masih terus melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan anak buah kapal. Tragedi kebakaran ini menyebabkan 3 orang tewas dan 2 orang penumpang lainnya masih dalam pencarian.
Sementara 57 orang lainnya mengalami luka dan menjalani perawatan di rumah sakit yang tersebar di Kota Manado dan Minahasa Utara. Kebakaran kapal motor Barcelona 5 di perairan Pulau Talise, Sulawesi Utara menambah daftar panjang kecelakaan transportasi laut di Indonesia. Beberapa pekan sebelumnya, pemirsa, kecelakaan menimpa KMP Tunu Pratamajaya yang tenggelam di Selat Bali. Tak sedikit nyawa penumpang menjadi korban. Lantas mengapa seperti tak ada jaminan keselamatan ketika kapal yang membawa penumpang melaju membelah lautan? Selengkapnya dalam ulas utas tragedi di Laut Nusantara. Kapal Barcelona. Aduh, api, kebakaran api. Jangan dulu, Pak. Mohon bantuan saat ini KM Gregorius Barcelona 5A kebakaran di depan Pulau Talise. Mohon pihak. Duka kembali menyelimuti dunia transportasi laut tanah air. Kapal motor penumpang KMP Gregorius atau Barcelona 5 terbakar sekitar perairan Pulau Talise, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara pada Minggu 20 Juli. Insiden terjadi saat kapal tengah berlayar dari pelabuhan Kabupaten Kepulauan Talaut menuju Pelabuhan Manado. Dilaporkan 5 penumpang meninggal dunia, sedangkan 284 penumpang lainnya selamat. Para penumpang terombang-ambing di laut sebelum akhirnya dievakuasi tim SAR gabungan. Jadi Kak, waktu itu melompat ya? Ketinggian berapa kurang lebih? Dari kapal cuma turun sampai di dek 3. Di dek 3 lantaran pintu belakang sudah api. Api waktu itu. Jadi Kak melompat langsung, panik ya? Dek 3, dek 2 ada jaket lampu. Waktu kejadian Kak sempat mengambang di laut itu, Kak itu ada berapa lama? Kira-kira mengambang di laut hingga akhirnya bisa diselamatkan oleh nelayan? 1 jam lebih. Soalnya yang paling terakhir. Berapa? 1 jam lebih. 1 jam lebih. Kepanikan dirasakan keluarga korban yang mengaku kesulitan mencari informasi. Mereka mengetahui peristiwa kebakaran itu dari media sosial. Berangkat dari Talaut jam 12 malam, Pak. Dorang. Samandar. Sampai terlambat kenapa, Pak? Kurang tahu, Pak. Pokoknya suka kebakaran. Kita lihat sudah ada di Facebook itu kapal sudah bakar itu di laut Talise. Udah bagaimana, Pak? Kurang tahu, Pak. Orang tidak ada informasi ini sama sekali. Tidak ada informasi dari pihak orang di kapal dengan sekarang ini dia. Jadi kasihan minta tolong dengan sangat kasihan. Kalau boleh mau tolong silakan tolong. Mar kalau perlu doi ya miris sekali di Kota Manado ini dia kalau perlu doi. Kebakaran KMP Barcelona 5 menambah daftar panjang tragedi angkutan laut di Indonesia. Sebelumnya pada 2 Juli, kecelakaan terjadi di Selat Bali menimpa KMP Tunu Pratamajaya rute Ketapang, Gilimanuk. Kapal yang menurut data manifest membawa 65 penumpang itu tenggelam. Sebanyak 30 orang selamat, 19 meninggal dunia, 4 belum teridentifikasi, sementara 16 orang dinyatakan hilang. Pencarian baru dihentikan pada 21 Juli kemarin. Kecelakaan besar kapal penumpang dalam 1 bulan ini seperti menjadi puncak gunung es atas permasalahan transportasi laut di Indonesia yang bisa dibilang sangat kompleks. Ada berbagai persoalan yang menjadi penyebab kecelakaan maut kapal laut. Di antaranya yang kerap ditemukan adalah perilaku para pemilik usaha kapal laut yang cenderung mengabaikan aspek keselamatan. Banyak juga kapal-kapal terutama yang daerah pinggir-pinggir sana itu
seringkali mengabaikan aspek keselamatan itu. Jadi saya kira kesadaran untuk menciptakan safety culture di dalam perusahaan itu belum banyak dimiliki. Memang ada beberapa perusahaan di Jawa Timur sana yang selalu memperoleh penghargaan dari perhubungan mengenai pelayanan prima utama ya. Nah, itu semua aspek keselamatannya itu dipenuhi. Tetapi mayoritas perusahaan adalah seringkali mengabaikan aspek-aspek keselamatan. Lemahnya pengawasan diduga menjadi celah untuk mengabaikan aspek-aspek keselamatan. Penyimpangan manifest kapal laut sebagai persoalan klasik yang nyatanya masih terus terjadi. Pengawasan itu jangan hanya berdasarkan dokumen. Jadi kalau dokumennya, oh ini sudah terisi, tapi harus dicek di lapangan. Jadi saya kira kita harus meningkatkan pengawasan juga di lapangan. Teman-teman yang ada di lapangan, dalam hal ini aparatur negara, itu harus mengecek ke lapangan. Baik. Apalagi sekarang juga ada kecenderungan pengangkutan bahan B3 misalnya lewat kapal. Itu kan juga harus dipastikan ini aman atau tidak. Berkaca dari kejadian Sinar Bangun 4 di Danau Toba, memang persoalan jumlah penumpang yang berlebih itu menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan kapal, dan kemudian tidak terdatanya kapal juga penumpang juga menjadi salah satu dilema bagi petugas SAR dalam melakukan penyelamatan, karena jika ada manifest yang pasti, kemungkinan tim SAR akan dapat melakukan pencarian lebih efektif. Dalam beberapa kasus juga yang pernah kami tangani di wilayah timur, Mbak, memang ini menjadi permasalahan klasik juga, terutama di daerah-daerah wilayah timur. Sementara di wilayah-wilayah timur sana masih banyak pelabuhan-pelabuhan kecil yang pelabuhannya itu tidak steril, jadi penumpang dari manapun bisa naik di atas kapal yang lolos dari kontrol petugas di darat. Tragedi kecelakaan kapal secara beruntun dalam 1 bulan ini semestinya menjadi lonceng bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan. Terlebih pada sisi regulator yang menjadi kunci agar tak ada yang berani main-main mempertaruhkan keselamatan nyawa penumpang. Kalau regulatornya memiliki kompetensi yang baik, maka tidak akan terjadi seperti itu. Karena itu pembenahannya itu ya harus dari regulator. Kapasitas regulator dari pusat sampai ke yang di lapangan itu harus dibenahi. Sehingga mereka bisa tahu kompetensinya. Kecenderungan di ASN itu adalah perpindahan atau penempatan seseorang ke daerah-daerah ini sering tidak didasarkan pada kompetensi. Padahal untuk menjamin keselamatan angkutan laut misalnya atau angkutan perairan itu butuh kompetensi yang tinggi. Karena itu mestinya tidak boleh sembarang orang, katakanlah latar belakangnya entah dari darat apa tiba-tiba ditempatkan di laut atau di perairan yang tentu regulasinya agak berbeda. Sebagai negara kepulauan, jumlah pengguna transportasi air mulai dari penyeberangan sungai, danau, hingga angkutan kapal laut tentu angkanya tak sedikit. Karenanya pemerintah harus terus mampu mengawasi dan mengevaluasi standar kelayakan moda-moda transportasi laut yang masih menjadi andalan masyarakat kita. Ya, Timnas Indonesia U23 ini nampaknya harus puas ya dengan skor imbang tadi malam melawan Malaysia di Gelora Bung Karno, Jakarta. Pemirsa, lantas seperti apa peluangnya di semifinal Piala AFF U23 2025 dan juga seperti apa sebenarnya evaluasi permainan tadi malam? Kita akan bahas langsung bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita sapa satu persatu. Sudah ada Bang Gita Suwondo yang merupakan pengamat sepak bola. Selamat malam, Bang Gita. Malam, Tiara. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Di sebelahnya sudah ada Bang Dede Sulaiman yang merupakan mantan pemain tim nasional Indonesia. Bang, sehat?
Sehat. Oke, terima kasih sudah hadir Bang Dede. Saya izin ke Bang Gita terlebih dahulu ya. Bang Gita, secara keseluruhan skornya kacamata nih Bang, ya kan? Imbang 0-0 gitu ya. Meskipun kita kemarin banyak yang memprediksi kayaknya bisa unggul nih karena Indonesia sudah bisa mengalahkan Filipina dan Filipinanya menang dari Malaysia juga gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari performa pemain secara keseluruhan seperti apa Bang Gita? Kemarin sih mungkin pertandingan tersulit bagi kita ya di antara 3 pertandingan yang sudah kita jalanin ya. Lawan Brunei kita kan leluasa sekali. Terus lawan Filipina walaupun kita hanya menang 1-0 lewat gol bunuh diri, tapi sebenarnya kita menciptakan peluang cukup banyak. Tapi ada 6 penyelamatan penjaga gawang mereka. Itu pada saat Filipina? Ya, 4 diantaranya penyelamatan sulit. Artinya kita kan sebenarnya masuk ke sepertiga lapangan permainan mereka. Kita ciptakan peluang, kita bisa bikin peluang tapi tidak finishing. Kalau kemarin malah tanpa Arkan Fikri kita masih oke di tengah, tapi masuk ke daerah pertahanan mereka kita seperti apa ya, enggak kreatif untuk menciptakan peluang sehingga memudahkan lini belakang Malaysia yang memang kemarin cukup solid untuk bisa menghentikan semua serangan-serangan kita. Bahkan hanya 1 peluang bersih yang didapat oleh Jens Reven lewat 2 minute kalau nggak salah ya. Itu di babak kedua. Lain-lainnya adalah kita punya 4 shot on target, 3 diantaranya kan lebih ke arah penjaga gawang, 1 yang mungkin merepotkan penjaga gawang. Jadi nggak banyak peluang yang diciptakan oleh under 23 kita di pertandingan kemarin. Ini yang jadi persoalan adalah kita nggak killing the game dalam 2 pertandingan. Lawan Filipina juga kita hanya menang 1-0, lawan Malaysia juga hanya menang 1-0. Sedangkan di fase knockout kita harus menciptakan peluang dan membuat gol untuk lolos. Nggak boleh imbang kan karena nanti langsung masuk ke adu penalti dan kalau udah adu penalti kan 50-50 jadinya peluangnya gitu. Menarik tadi disinggung tidak adanya Arkan Fikri begitu ya. Ini seberapa berpengaruh untuk tim tadi malam pada saat permainan? Dengan Arkan Fikri kan dia kayak jenderal di lapangan tengahnya. Robbie Darwish DM, dia membagi bolanya. Ini yang membuat Raihan Hanan leluasa untuk bermain di kanan untuk membuka serangan. Kemarin Raihan seperti punya double job jadinya. Harus mundur ke tengah, harus membuka serangan juga. Jadi dia seperti bingung untuk memberikan apa yang terbaik bagi dirinya. Dia oke, tapi ya dia belum dalam kondisi sekarang dia wah banget untuk bermain di double job itu kan nggak gampang buat double job ya. Tapi kalau dilihat secara situasi kemudian juga bagaimana cara bermain Malaysia sendiri, harusnya Indonesia bisa lebih dari itu. Harusnya iya, cuman persoalannya adalah Malaysia saya juga agak bingung dengan Malaysia ya. Mereka juga tidak banyak ciptain peluang. Peluang mereka datangnya dari blunder kita. Ada 3 shot on target mereka, 2 diantaranya dari blunder kita. Dan mereka buat tim yang harus menang dengan 2 gol margin, itu kemarin mereka bermainnya seperti lebih menunggu ya. Mereka tidak membuka awal serangan. Ini juga yang membuat kita agak kesulitan masuk ke daerah pertahanan mereka. Tadi saya mengharapkan, Malaysia kan pengen menang, terutama di babak kedua. Mereka akan keluar menyerang. Mereka nggak keluar menyerang juga artinya. Jadi ini yang memang agak menyulitkan kita untuk membuka pertahanan mereka. Oke, baik. Saya bergeser ke Bang Dede. Bang Dede, permainan Malaysia nampaknya semalam sangat-sangat defensif begitu ya. Tapi kalau kita melihat fokus pada striker kita ada apa Bang sebenarnya? Kalau kita melihat pertandingan dari pertama ya, waktu Indonesia melawan Brunei, pemain-pemain Indonesia sebetulnya main bolanya happy dia. Tanpa beban gitu tanpa berarti? beban. Akhirnya dia bisa menciptakan 8 gol. Nah, saat lawan Filipina itu berubah. Berubahnya sepertinya ada tekanan seperti itu. Nah, yang paling terlihat lagi adalah saat lawan Malaysia. Lawan Malaysia itu karena apa? Sepertinya mental pemain-pemain kita ini belum teruji betul di situ. Karena apa? Lihat lawan Malaysia dan Malaysia pun juga lawan Indonesia dia punya semangat juang yang tinggi waktu itu ya. Nah, memang kalau dari statistik permainan secara penguasaan sepak bolanya memang kita menguasai 69% ya. 69%. Nah, tetapi memang kita punya peluang itu ada 3 sebetulnya waktu itu di babak pertama itu. Hanya memang peluang-peluang itu tidak bisa dimaksimalkan seperti itu. Nah, Malaysia sendiri karena lihat kekuatan Indonesia memang di atas rata-rata pemain Malaysia, dia mainnya agak defend, lantas dia counter attack seperti itu. Tetapi sebetulnya pertandingan itu draw aja memang sudah seperti itu. Jadi sesuai prediksinya Bang Dede ya kemarin? Prediksi saya memang draw. Oke. Tapi kalau kita bedah satu persatu nih Bang, ada Jens Reven begitu ya, kemudian juga ada Hoki Caraka, yang nampaknya Hoki ini disoroti sekali Bang, cara bermainnya. Ini Anda melihatnya sebenarnya seperti apa striker kita? Saya kan pelaku dan posisi juga saya pemain depan waktu itu ya. Kalau menurut saya itu, Hoki itu entah mesti pelatih maupun pengurus, dia harus dibedah nih.
Ini anak nih kenapa ini? Dicari tahu permasalahannya ya Bang ya? Permasalahannya kenapa? Waktu di usia dia masih usia 15, dia mainnya bagus loh. Tetapi begitu di usia 23 dan ikut di senior, menurut saya dia sudah nggak level di pemain nasional, udah nggak levelnya lagi. Ini harus dipertanyakan nih, kenapa si hoki ini kok mainnya seperti itu gitu. Oke, mungkinkah karena permasalahan mental yang tadi sempat disinggung juga? Mental mungkin bisa seperti itu. Oke, kalau pemetaannya seperti kemarin ya, Anda melihat bagaimana yang kemudian disuguhkan oleh Coach Gerald ini, apakah juga sudah efektif melihat memang permainan ataupun juga karakteristik masing-masing ini nampaknya belum terlalu keluar begitu ya, Bang Dede ya? Kalau menurut saya begini, si Gerald ini kalau saya lihat bahwa untuk pemain belakang udah solid kita. Solid pemain belakangnya, karena kita kan juga belum kemasukan nih, kan gitu ya. Di 4 pemain belakang kita tuh sangat solid sekali. Nah, memang di gelandang dengan adanya tidak ada Arhan Fikri itu sepertinya kelihatan sekali. Nah, waktu Malaysia memang lawan Malaysia kelihatan kita tidak ada Arhan tuh. Nah, di depan ini itu tugas coachnya itu, pelatih itu, Gerald itu harus betul-betul fokus untuk lawan siapa yang akan dilawan semifinal. Karena kelemahan kita ada di depannya nih. Seperti itu. Oke, baik. Kalau Bang Gita sendiri melihatnya seperti apa? Permasalahan dari striker kita ini apa? Dan kemudian mungkin ada permasalahan lain yang harus dievaluasi ya dari sekedar lini depan kita, Bang? Kita kan jelas bahwa kemarin lawan Brunei Raven 6 gol. Ya. Tapi kemarin 2 pertandingan juga Raven nggak bikin gol. Ada satu sebenarnya pada saat babak kedua melawan Filipina, tapi sayang dia berdiri dalam posisi offside. Penyelesaiannya oke itu sebenarnya. Cuman kan dia tidak dalam posisi yang apa ya, yang bisa diharuskan untuk cetak gol karena dia offside. Kemudian kemarin juga dia tidak banyak peluang ya. Di samping satu peluang dari tumitnya tadi yang diselamatkan oleh penjaga gawang. Hoki lebih lagi, hoki sih saya pikir lebih ke mental ya, tekanan pasti ada sama dia. Kabar pagi ini kan ada yang bilang bahwa dia melakukan apa ya, melakukan somasi terhadap 5 akun IG yang menyerang DM-nya dia. Mas harusnya saya sih nggak bermaksud, mungkin kita kesel ya, cuman kan dia sebagai pemain ya dia harus lupakan lah segala macam sosial media itu, dia harus benar-benar berkonsentrasi ke pertandingan. Itu yang saya pikir juga paling penting bagi hoki. Lini belakang kita seperti Bang Dede bilang tadi kan clean sheet, tapi kan belum ada lawan yang benar-benar apa ya, benar-benar punya lawan yang benar-benar menyerang kita dengan sangat baik. Filipina biasa aja, Malaysia beberapa kali kemarin. Nah di semifinal kalau Thailand itu kan akan lebih berbahaya nantinya. Itu yang kita harus waspada karena selama ini, tapi itu tadi senior, under 23, under 20, bahkan under 17 kan kekuatan utama kita di lini belakang justru. Dan itu yang dipertahankan oleh Gerard Van den Broek dengan sangat baiknya. Dan ini yang harus benar-benar kita pertahankan untuk kita menghadapi Filipina nanti. Sambil berbenah di lini depan, karena penyelesaian itu paling penting. Tanya Bang Dede deh. Sepak bola kan 2 kali 45 menit di mana tim harus cetak gol ya Bang. Nah itu tadi yang dengan kita tidak punya striker. Dan kita juga kehilangan Caviatur ya. Dulu tahun lalu di under 19 AFF kita punya Caviatur. Pada saat depan tidak bisa cetak gol, dia dari tengah bisa melakukan tendangan jarak jauh yang menghasilkan gol. Sejak dia cedera tuh dia nggak pernah dipanggil lagi. Itu aja kekurangan kita. Tadi menarik berbicara mengenai fokus di hoki caraka begitu ya. Kemudian juga ada indikasi bahwa bisa jadi ini menjadi salah satu permasalahan mental dan lain sebagainya. Kalau kita sedikit keluar mengenai supporter, kemudian juga ekspektasi kita juga terhadap U23 gitu ya, timnas kita, itu apa bisa dikatakan bisa menjadi bumerang juga untuk para pemain? Iya benar. Kemarin tuh waktu pertandingan sebelum lawan Malaysia kan ada banner-banner yang bilang ini masalah harga diri. Walaupun dengan draw kita sudah menang, tapi ini harapan penonton untuk kita menang. Tapi masalahnya adalah tekanan itu bisa jadi tekanan kepada kita, tapi membawa Malaysia jadi lebih tinggi karena masalah harga diri kan juga buat mereka ya. Mereka juga nggak pengen kalah dari Indonesia dan itu terbukti. Walaupun mereka tersingkir, mereka setidaknya menganggap bahwa mereka bisa menahan imbang kita dengan 0-0 dan ya itu tadi masalahnya adalah tekanan, dan tekanan itu akan makin tinggi karena ekspektasi kita dan ekspektasi dari federasi adalah juara di AFF ini. Itu aja jadinya. Oke, kalau Bang Dede sendiri melihat sebagai mantan striker begitu ya Bang ya, chemistry dari pemain-pemain kita ini sebenarnya sudah sejauh apa? Karena kemarin saya juga sempat berbincang begitu ya dengan mantan pemain timnas yang menyebutkan bahwa mereka ini nampaknya kok main sendiri-sendiri ya, jadi belum ada teamworknya gitu Bang. Ada sepakat? Kalau saya lihat memang persiapan yang untuk usia 23 ini memang jangkanya pendek sekali. 2 sampai 3 minggu kalau tidak salah. Nah dalam sepak bola kan tidak hanya individunya saja, tetapi yang terpenting adalah chemistry secara tim. Itu yang terpenting sebetulnya. Nah kalau saya lihat memang chemistry pemain-pemainnya masih belum. Nah itu harus ada sisa pertandingan nanti betul-betul harus
latihannya betul-betul ditingkatkan kembali untuk chemistry, kekompakan pemain. Kalau Anda melihat kondisi dan juga cara bermain timnas U23, harusnya berapa lama Bang? Karena kan kalau kita ketahui kemarin 2-3 minggu ini disebut kurang begitu. Idealnya berapa? Idealnya paling enggak 2 bulan 3 bulan. Kalau mau mendapatkan suatu tim work yang baik ya, seperti itu. Baik, kita juga tentunya akan membahas ya bagaimana kemudian ini strategi ke depannya. Karena kalau tidak salah, mereka akan bertemu dengan Thailand ya Bang ya? Yeah. Nanti kalau seandainya Thailand dengan Myanmar, Thailand yang menang seperti itu. Ya. Atau draw begitu di semifinal Piala AFF 2025. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, saya akan langsung lanjutkan ke Bang Dede terlebih dahulu ya. Bang Dede, kalau kita melihat ke depannya nih di semifinal Piala AFF begitu ya, dengan kondisi permainan yang kita ketahui setelah melawan Brunei, Filipina, kemudian juga Malaysia, apa yang harus difokuskan oleh pemain kita? Pertama kali ya, kita masih belum bisa melihat apakah Thailand atau Myanmar ya. Nah, kalau lawan Myanmar, sepertinya kita lebih punya pemain-pemain agak pede, lebih unggul kan seperti itu. Nah, kalau melawan Thailand, kita pemain-pemain harus siapkan mentalnya supaya kuat. Kalau untuk bisa memenangkan pertandingan melawan Thailand, itulah mentalnya mesti kuat. Karena apa? Harus bisa melawan kekurangan-kekurangan kita, harus bisa betul-betul dipersiapkan. Kerja keras, semua tim fokus sehingga bisa memenangkan pertandingan itu. Karena Thailand kita tahu pemain-pemainnya skillnya sungguh baik juga seperti itu. Bang, kita sepakat? Ya, sepakat. Dan persoalannya adalah kita benar-benar harus membunuh dalam tanda kutip ya. Membunuh Thailand itu dalam 2 kali 45 menit atau tambahan 2 kali 15 menit. Karena kan kita punya punya historis yang tidak terlalu bagus kalau udah urusan adu penalti. 2 tahun lalu kita kalah di final dari Vietnam juga lewat adu penalti, dan masalah mental ini kan Vietnam dan Thailand sudah terbukti kalau urusan adu penalti mereka bagus, itu aja. Jadi kalaupun nanti penalti nih Bang, siapa yang nanti ya kira-kira akan bisa diandalkan gitu ya untuk Bang kita aja nih? Raven pasti salah satunya ya. Raven kan penendang penalti pertama, itu pasti dia. Ya. Tapi masalah penalti kan selalu 50-50 jadi peluangnya, nggak bisa benar-benar disalahkan tim. Jadi kita benar-benar harus kalau ingin sesuai target menjadi juara, ya kita harus di sini. Tapi target AFF ini kan target juara. Kedepannya kan nanti ada AFC qualifiers ya, bulan September itu yang tim ini harus lebih berbenah. Kalau Bang Dede tadi bilang bahwa tim ini akan mapan setelah 2 bulan, kan kita masih punya waktu. Kalaupun kita tidak terlalu berhasil di sini, setidaknya masih ada 2 pertandingan semifinal. Kalau kita menang semifinal, kita main di final. Kalau enggak, tanggal 28 kita main di perebutan tempat ketiga. Nah, ini yang kita harus maksimalkan gitu. Lini belakang sebenarnya tidak menjadi sebuah kendala ya Bang. Kita clean sheet, tapi tetap harus waspada lawan Thailand. Lini tengah, ya kita belum bisa pakai Arkan Fikri. Kemarin kelihatan banget ya bahwa kita agak kendor di lini tengah. Persoalan utamanya adalah di lini belakang, di lini depan. Kalau kita sudah masuk ke daerah penalti mereka tuh kita seperti kehilangan akal untuk menciptakan peluang menjadi gol, itu aja. Tapi itu bukan cuma di under 23 loh, hampir di semua lapisan tim nasional sekarang jadinya. Baik, itu dari teknis ya. Bang Dede tadi sempat menyinggung mengenai mental Bang. Ini kan masih ada sekian bulan ya, berapa sih? 2 bulan ya? 2 bulan, 2-3 bulan untuk kemudian mempersiapkan kalaupun nanti bisa lolos, kemudian insya Allah lanjut ke babak berikut ataupun juga laga-laga berikutnya. Apa yang harus dipersiapkan kalau memang tadi disebut mental ini menjadi salah satu kendala yang harus difokuskan? Iya, mental itu kan sebetulnya di samping itu bisa dilatih, itu ada dorongan dari dalam sendiri, itu pemain itu sendiri sebetulnya. Nah, untuk membangun mental itu, ya persiapan latihannya memang harus betul-betul fight dan kerja keras di situ. Karena apa? Kalau kita tidak seperti latihannya kurang, tidak ada kemauan, kurang semangat, apa segala macam, mentalnya nanti kan susah seperti itu. Nah, untuk itu mental itu sangat penting di dalam menghadapi suatu pertandingan. Tentu itu yang kita harapkan, yang kemudian dilakukan oleh Coach Gerard begitu ya, tidak hanya teknis tetapi juga memperhatikan bagaimana kemudian ini karakteristik dan juga mental para pemain kita. Terima kasih Bang Gita dan juga Bang Dede telah hadir dan juga menyampaikan perspektifnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Saya Tiara Harahap. Dan saya Windy Melentoria pamit undur diri. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Catatan Demokrasi bersama rekan kami Andromeda Mercury. Kami pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.